Pemerintah melonggarkan PPKM level 3 dan 2 dengan membolehkan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka terbatas. Namun belum genap sebulan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka, kembali terdeteksi sejumlah siswa maupun tenaga pendidik yang terpapar COVID-19 hingga muncul klaster PTM. Setidaknya sudah 15.000 murid di berbagai daerah terpapar COVID-19 saat PTM secara terbatas dibuka. Sebelumnya klaster PTM terjadi di salah satu SMA di Padang, Sumatera Barat, ketika diketahui lebih 50 siswa di sekolah itu terkonfirmasi positif. Kini, klaster terbaru di sekolah antara lain terjadi di 3 kota di Jawa Tengah, yaitu Purbalingga, Blora, dan Jepara. Sebanyak 90 murid di SMPN 4 Brebet di Purbalingga dinyatakan positif COVID. Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbudristek, Jumeri mengatakan, pihaknya mencatat dari hasil survei yang dilakukan sampai 20 September 2021, sebanyak 2,8% atau 1.296 sekolah melaporkan klaster penyebaran COVID-19 selama pembelajaran tatap muka terbatas. Klaster penyebaran COVID-19 paling banyak terjadi di SD sebesar 2,78% atau 581 sekolah. Lalu 252 PAUD, SMP sebanyak 241 sekolah, berikutnya SMA sebanyak 107 sekolah, SMK 70 sekolah, dan terakhir sekolah luar biasa sebanyak 13 sekolah. Di masa pandemi yang bakal berlangsung lama dan target herd immunity belum mencapai target 70% sasaran target nasional, membuat risiko penularan COVID-19 masih terbilang tinggi, termasuk di lingkungan sekolah. Dengan demikian, kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan ketat menjadi salah satu kunci selain vaksinasi untuk menangkal penyebaran COVID-19. Di sisi lain, pihak sekolah juga diminta kesadarannya dan tidak memaksakan menggelar PTM jika belum memenuhi kriteria. Sebab keselamatan siswa, guru, dan lingkungan sekolah adalah hal yang pertama dan utama. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, belum genap sebulan dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, kembali terdeteksi sejumlah siswa maupun tenaga didik yang terpapar COVID-19 hingga muncul klaster PTM. Nah, bagaimana menangani kejadian ini agar klaster PTM ini tidak semakin meluas? Apa saja indikasinya? Mulai mengendurkah pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan sekolah atau adakah indikasi-indikasi lainnya? Nah, untuk membahasnya, kami sudah terhubung bersama dengan Kestri Meher, Satgas COVID bagian perlindungan nakes. Dr. Kestri, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam COVID Today hari ini. Dokter, kita tahu bahwa PTM ini sedang menjadi polemik begitu ya di masyarakat. Kita tahu bahwa sebagai orang tua juga pasti punya dilema melepas anak-anaknya untuk pergi ke sekolah, melakukan sekolah offline begitu. Nah, kalau kita lihat data, Dok, dalam 22 September kemarin begitu ya, sekitar 2,78% ini anak yang berada di kategori SD ini terkena atau terindikasi COVID. Tenaga pendidik juga ada sekitar 7.285 tenaga pendidik. Artinya PTM ini sudah menjadi sebuah klaster baru begitu dalam hal penularan COVID-19, dan ketika SD artinya kan ini anak-anak yang belum divaksin. Nah, ini bagaimana Satgas melihat ini, Dokter? Ya, mengingat lagi ya aturan-aturan yang sudah dibuat ya oleh 4 menteri secara bersama-sama. Jadi sebelum dilakukan PTM ini kita sudah melakukan evaluasi ya. Pra evaluasi di situ adalah bagaimana kita menilai untuk meninjau dan menilai bagaimana untuk melakukan tepat terhadap prokesnya ya. Setelah kita lakukan pengetatan prokesnya, kita nilai. Nah, tapi ternyata sekarang terjadi klaster. Kemungkinan terjadinya klaster itu bukan didasarkan atau disebabkan oleh penularan yang berasal dari sekolah. Nah, jadi mungkin si anak ini dari sebelum ke sekolah ada singgah di tempat lain, singgah tempat makan atau lain sebagainya. Nah, sementara kalau dari sekolah sendiri itu sangat minim angkanya. Jadi diharapkan, kami menghimbau bahwasannya yang untuk sekolah-sekolah yang melakukan PTM, ayolah kami menghimbau bahwasannya masyarakat tetap disiplin prokes, dan ketika tujuannya ke sekolah langsung atau direct ke tempat tujuan, jangan singgah-singgah di tempat yang lain. Ini dilakukan untuk mencegah penularan atau penyebaran yang lebih luas.
Oke, dokter ini kalau saya bilang ya, mungkin orang-orang tua yang bergabung di dalam sebuah komite di sekolah juga pasti sudah mewanti-wanti ini kepada pihak sekolah. Namun kita lihat juga ada banyak beberapa sekolah juga mungkin yang gurunya sih sudah divaksin, tapi tidak menerapkan mungkin aturan swab antigen secara berkala. Ini sempat juga ditanyakan, saya sebagai salah satu wali murid juga untuk anak saya, misalnya saya pernah menanyakan itu ke sekolah begitu, tapi ternyata memang tidak ada aturan yang dibuat untuk swab antigen berkala. Apakah ini juga menjadi salah satu hal, Dok? Karena kemarin kita lihat Pak Ganjar selaku gubernur juga akhirnya menerapkan aturan antigen secara berkala untuk daerah Jawa Tengah. Ya, untuk swab antigen berkala memang belum ada dibuat, tapi suatu badan, suatu institusi seharusnya melakukan swab berkala sebanyak 2 minggu sekali ya. Jadi kalau memang itu sekolah kita lakukan tatap muka, dianjurkan 2 minggu sekali, atau apabila ada yang terkonfirmasi positif, sebaiknya kita mengulang lagi untuk dilakukan swab antigen, dan ini merupakan bahan evaluasi masukan bagi kita. Oke, baik. Artinya aturan-aturan untuk prokes ini, terutama untuk aturan swab antigen ini seharusnya juga bisa diberikan oleh Satgas dan juga pemerintah begitu kepada sekolah, baik itu negeri ataupun swasta, begitu ya, Dok? Baik. Oke, karena kalau kita tanya ke sekolah swasta pun mereka bergerak berdasarkan aturan yang dibuat oleh pemerintah, Dok, saat ini. Itu yang sempat ditanyakan juga begitu. Nah, ketika ini menjadi dilema dari orang tua begitu ya, sementara sekolah tidak bisa menjalankan itu karena tidak ada aturan yang jelas soal itu. Nah, Dok, soal ini lemahnya prokes, mungkinkah ini juga menjadi salah satu penyebab dari penyebaran klaster PTM, Dok? Ya, sebelumnya kan berbagai regulasi telah mengatur mekanisme pembelajaran tatap muka ya, yang sudah disesuaikan dengan pencegahan penularan virus corona ini. Itu meliputi 3 aspek besar, di mana persiapan baik sebelum dan selama perjalanan ke sekolah, pelaksanaan di satuan pendidikan, dan evaluasinya. Penyebab utamanya sampai hari ini menurut data laporan yaitu abai terhadap prokes. Kalaupun ada penyebab lain seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, ada kontak dengan penderita, atau seperti yang saya sebutkan tadi juga, apabila kita dari rumah tujuannya ke sekolah, maka direct langsung ke sekolah. Jangan ada persinggahan lagi, karena yang kita takutkan akan membawa dampak penularan dari tempat lain. Oke, baik. Jadi kalau silakan, Dok. Ya, jadi kalaupun misalnya penyebab lain sampai hari ini itu laporannya masih minim ya, bahkan hampir tidak ada untuk sekolah jadikan klaster. Namun mungkin si siswa ini sebelum ke sekolah ada singgah di tempat-tempat yang lain. Jadi abai prokes sebenarnya. Oke, Dok, tapi kalau misalnya ini kan yang paling banyak anak SD begitu ya. Kalau pagi rasanya kalau singgah di tempat yang lain itu agak minim ya, Dok. Karena kan masuk saja sudah sangat telat gitu kalau misalnya ada siswa yang harus mampir ke tempat lain begitu. Sementara di sekolah kan juga banyak juga, ada juga gitu ya. Kantin-kantin mungkin yang masih buka begitu. Kemudian kalau pulang sekolah ini mungkin dimungkinkan anak-anak bisa mampir, khususnya misalnya anak-anak yang sudah SMA atau SMP. Cuman yang agak disayangkan ini adalah SD, Dok. Ini yang kita takutkan sekali begitu kan, karena memang sangat rentan begitu dari sisi penularan dan juga antibodinya. Ya, disinilah kita butuh kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan siswanya. Kenapa? Ketika anak SD ini diantar ke sekolah, kita himbau orang tuanya, tolong jangan singgah-singgah di tempat belanja. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan transportasinya. Apakah memakai transportasi umum ataukah ojek online. Oke, Dok, ini ada juga beberapa pantauan mungkin sekolah-sekolah yang mungkin masih berada di zona merah, Dok, tapi tetap melaksanakan PTM. Nah, untuk sekolah-sekolah yang seperti ini, apakah pemerintah? Ya, untuk level 4 tidak boleh ada sekolah yang dilakukan tatap muka ya, atau zona merah ya. Nah, adapun sanksi yang kita buat, biasanya kita melakukan binaan terhadap sekolah tersebut. Bahwasannya kita memberitahu bahwasannya apa sih aturan level 4 itu, seperti apa diterapkan. Oke, baik. Nah, kemudian untuk
sekolah yang menjadi klaster PTM ini dok, kan banyak juga nih, ada kemarin di Jawa Tengah gitu ya, ada sekitar 9 yang positif, kemudian akhirnya Pemda atau gubernurnya membuat keputusan atau kebijakan-kebijakan baru begitu, baik itu juga misalnya sering juga itu terjadi misalnya di daerah Tangerang Selatan ataupun di Banten ataupun di Jakarta. Nah ini yang menjadi catatan juga dok, apakah ini bisa menjadi satu catatan penting bagi Satgas Covid sehingga juga bisa dilakukan pengawasan yang lebih signifikan lagi terkait ini? Ya, mengingat ya kalau suatu wilayah dia penyebarannya pandeminya parah, maka untuk sekolah tatap muka tidak perlu dipaksakan. Ya, seperti sebelumnya tadi kita bahas, intinya kalau zona merah dan zona oranye jangan memaksa untuk membuka sekolah. Ya, sekolah itu harus ada pendampingannya, dalam hal harus ada pendampingannya. Jadi apabila terjadi klaster, berarti kita perlu evaluasi kembali. Setelah itu kita lakukan peninjauan ulang, dan setelah semua selesai baru bisa kita putuskan untuk sanksi sekolah itu sendiri. Oke, untuk task force-nya sendiri yang disiapkan Satgas ke depannya dok, terkait dengan sudah adanya klaster PTM ini seperti apa dok? Karena tadi setelah saya juga bilang soal catatan saya khususnya untuk anak SD ini dok ya, kita lihat bahwa adanya aturan-aturan sekolah juga bergerak berdasarkan kebijakan dan juga aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedepannya plannya seperti apa Satgas Covid terkait kasus ini dok? Ya. Untuk saat ini pemerintah mendorong sekolah ya di wilayah PPKM level 1 sampai dengan level 3. Dan di sini mendorong sekolah agar membentuk segera Satgas COVID-19 tingkat sekolah untuk mendukung aktivitas pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas ya. Peran Satgas di sini, tiap satuan pendidikan penting untuk memperkuat pengawasan penerapan protokol kesehatan dan kebiasaan baru. Dan selain itu juga, kita juga ada percepatan vaksinasi bagi pendidik dan peserta didik. Penerapan teknis pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan regulasi yang juga harus diperkuat. Ini tujuannya untuk memastikan adanya pengawasan protokol kesehatan ini. Pemerintah mendorong satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1 sampai dengan level 3 ditekankan kembali untuk membentuk Satgas COVID-19 di tingkat sekolah. Ya, adapun tujuannya untuk mengawal dan menjamin keamanan serta keselamatan warga sekolah dan serta untuk mengawasi protokol kesehatan yang ketat. Oke. Itu task force. Baik. Terima kasih Dr. Kestri untuk diskusi dan juga waktunya bersama kami dalam COVID Today. Salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih.